banyak pada saat ini umat Islam yang hanya sekedar berlebaran. Sementara orang yang akan merayakan Aidil Fitri, Aid artinya kembali, Fitri artinya fitrah. Apa arti Aidil Fitri? Orang yang bergembira pada hari ini, pada pagi hari ini, orang yang merasakan dirinya kembali kepada fitrah. Kenapa penting kita kembali kepada fitrah? Karena kaum muslimin rahimakumullah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khati'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap cucu Adam, setiap manusia semuanya bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang suka bertaubat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka semakin berkembang hawa nafsunya, semakin berkembang pikirannya, maka semakin ada kemungkinan kecenderungan untuk melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Semakin mengotori jiwa dan rohaninya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh sebab itu Allah memberikan kesempatan, fursatan thayyibah. Allah sediakan 1 bulan penuh, yaitu di bulan suci Ramadan, untuk membenahi, memperbaiki, dan mensucikan kembali jiwanya yang sudah kotor itu. Ramadan untuk mensucikan jasmani, Ramadan untuk mensucikan rohani. Sejauh mana kita mampu mengambil kesempatan ini? Orang-orang yang merayakan Aidil Fitri adalah orang-orang yang sudah berhasil dan merasakan bahwasanya dia sudah suci dan bersih. Dia sudah kembali kepada fitrah. Dan seandainya Allah mentakdirkan dia meninggal pada saat ini, karena mereka sudah suci rohani dan jiwanya, Allah pasti masukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesucian yang sudah kita peroleh pada saat ini, jangan kita sampai kotori. Jangan kita kembali mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kita ibaratkan seperti Pak Tani yang mempunyai seekor kerbau, di mana kerbaunya adalah binatang yang tidak berpikir, cuma dia mempunyai hawa nafsu. Seorang Pak Tani, dia suka membersihkan kerbaunya, lalu dia bersihkan dan dia mandikan kerbaunya dengan sebersih-bersihnya. Bahkan dia cari gundar yang paling hebat, sabunnya yang paling mahal, bahkan perlu dari sabun luar negeri, demi membersihkan kerbaunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah kerbau itu bersih dan suci, maka dia tidak pandang bagaimana jasa si pemilik kerbau membersihkan kerbau tersebut. Dia tidak peduli bagaimana perjuangan tuannya untuk membersihkan dirinya. Namun kerbau ini, karena dia punya nafsu, tidak punya pikiran, nampak kubangan, hari hujan, air ada, maka kembali dia berkubang. Dia tidak peduli dirinya sudah bersih, dia tidak peduli dirinya sudah suci. Dia yang penting hawa nafsunya, yang penting keinginannya tercapai, yaitu mandi dalam kubangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada di antara manusia yang seperti ini. Setelah kesucian dan kebersihan jiwa dan rohaninya mereka peroleh, namun dengan berlalunya Ramadan mereka
Mereka kembali mengulangi pekerjaan yang sama. Mereka kembali melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Habis Ramadan, mereka habis juga dari masjid. Pergi Ramadan, mereka menghindar juga dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini baru imannya orang-orang yang imannya kondisional. Iman seseorang baru kondisinya Ramadan, mereka datang ke rumah Allah. Habis Ramadan, mereka habis dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Oleh sebab itu kaum muslimin rahimakumullah, kita pada pagi hari ini bergembira, bersukaria menghadapi melalui Aidil Fitri ini, karena kita kembali kepada fitrah. Kita kembali kepada kesucian. Kita bersihkan jiwa kita. Kita bersihkan rohani kita. Siapa yang tahu bersih atau kotor rohani seseorang? Yang tahu adalah dirinya pribadi dan Allah. Karena jiwa itu sulit mendeteksinya, mengetahuinya, dan maka sulit manusia untuk membersihkan, dan sulit juga manusia mengetahui apakah sudah kotor atau tidaknya. Namun orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir, dia selalu menganalisa, mengintrospeksi diri, mengenal dirinya, siapa kita, sedang di mana kita, dan akan kemana kita. Apakah kita hidup di dunia ini hanya di dunia saja? Sementara kaum muslimin rahimakumullah, semakin panjang umur kita, semakin dekat kematian akan datang kepada kita. Semakin panjang umur kita, semakin cepat dunia ini akan kita tinggalkan. Ibaratnya umur ini seperti batu es. Bagaimana batu es? Seorang ibu yang mempunyai kulkas, lalu dikeluarkannya batu es ini. Batu es ini bisa bermanfaat dan berguna, dan bisa juga terbuang sia-sia, tergantung kepada ibu yang mempergunakan batu es ini. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Seorang ibu yang tidak pintar, seorang ibu yang bodoh, dia keluarkan batu es, lalu dia buang ke halaman, dia buang ke selokan, di selokan lalu dia menjadi air. Air itu bercampur dengan kotoran-kotoran, maka bercampurlah batu es tadi dengan kotoran-kotoran. Akhirnya batu es berlumuran maksiat dan kemungkaran. Maka seperti itulah umur manusia yang tidak bisa dia manfaatkan kepada kebaikan. Umurnya pasti habis dengan berlalunya hari demi hari. Umurnya pasti berkurang dengan berlalunya hari demi hari. Namun ada di antara manusia yang membuang-buang umurnya demi kepentingan dunia, sehingga dia berbuat maksiat, dia berbuat kemungkaran. Nanti kaum muslimin rahimakumullah, dia bergelimang dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Inilah ibaratnya batu es yang masuk kepada selokan, lalu berkumpul dengan kotoran-kotoran. Sementara ada seorang ibu yang cerdas, dia keluarkan batu es, lalu dia bikin jus. Ada namanya jus pokat, jus tomat, jus mangga. Lalu dia campurkan es tadi kepada jus. Akhirnya jus tadi menjadi enak dan lezat untuk diminum orang lain. Inilah gambaran orang-orang yang selalu mempergunakan umurnya demi kebaikan, beramal saleh, beribadah kepada Allah. Umur kita habis dengan perjalanan waktu. Umur kita habis beserta habisnya hari demi hari yang kita lalui. Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kita harus menjadi orang yang cerdas. Bagaimana orang yang cerdas? Kita bukan cerdas di segi ilmu pengetahuan, menjadi profesor, doktor, menjadi orang yang berilmu yang tinggi. Kita pahami betapa banyak orang yang punya ilmu yang tinggi, mempunyai titel profesor, doktor, namun perbuatannya, perkataannya bejat, bahkan menghancurkan keislaman ini. Lalu kecerdasan apa yang harus kita miliki? Kecerdasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Siapapun kita, bagaimanapun kita, rakyat desa, orang kota, orang kaya, orang miskin, semuanya bisa cerdas menurut Rasulullah SAW. Kecerdasan ilmu pengetahuan mungkin tidak semua orang bisa memilikinya. Hanya orang yang pintar, orang yang cerdas, pikiran yang baik yang akan bisa cerdas di segi ilmu pengetahuan. Tetapi cerdas menurut Rasulullah, semua kita bisa memilikinya, tergantung kepada keinginan kita masing-masing. Apa kata Rasulullah? Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautihi. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang mau mengintrospeksi diri. Sedang di mana dia? Dan akan kemana dia? Siapa yang mengendalikannya? Dan setelah ini akan di mana dia? Maka di dunia ini sampai kapan dia di dunia ini? Inilah orang yang cerdas. Lalu dia mempertimbangkan unsur baik dan unsur buruknya. Sudah sejauh mana amalan yang sudah dia lakukan demi kehidupan yang kekal abadi. Pada hari ini banyak nikmat Allah yang kita rasakan, banyak nikmat Allah yang kita miliki. Namun kadangkala ada manusia yang lupa bersyukur. Bersyukur bukan hanya menyebut-nyebut rezeki Allah, nikmat Allah, tetapi bersyukur adalah bertambah nikmat Allah kepada kita, bertambah rasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan cerdas adalah wa amila lima ba'da mautihi. Orang yang mampu beramal, beribadah, berubudiyah demi kepentingan kehidupan akhiratnya. Kata orang sekarang akhirat oriented, berorientasi kepada akhirat. Setiap perbuatannya, setiap perkataan-perkataannya tidak hanya bertendensi menjurus kepada dunia, tetapi menjurus kepada akhirat. Setiap amalnya, setiap perbuatannya, setiap perkataannya dia landasi dengan lillahi ta'ala, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kullu amalin ibni Adam, setiap amal anak Adam fahuwa abtar, semuanya terputus kecuali illa yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Kecuali setiap amal kita diawali dengan bismillah karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan inilah yang akan menjadi kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, metode meraih kemenangan di bulan hari raya Idul Fitri ini adalah di saat orang memperhubungkan silaturahmi, hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah adalah dengan ibadah dan ubudiyah kepada Allah. Wa hablum minan nas, menjalin hubungan silaturahmi
dengan didasari keikhlasan. Kata seorang filosof yang bernama Aristoteles. Apa kata Aristoteles? Manusia adalah zon politikon. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia pasti dan pasti dia bermasyarakat, berkumpul dan membutuhkan orang lain. Kita sesama kita butuh membutuhkan. Sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, pasti butuh dengan orang lain. Jangankan perbuatan yang sulit, jangankan perbuatan yang berat, perbuatan atau ibadah yang ringan saja pasti membutuhkan orang lain. Seperti kita tersenyum. Apa kata Rasulullah? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum ke arah wajah saudaramu, menampakkan muka yang jernih, menampakkan hati yang suci, nan kuyak kuning, nan merah sagu, nan bayak budi, nan indah bahasa. Kita nampakkan wajah yang berseri-seri kepada saudara kita, lalu kita senyum, maka itu menimbulkan ibadah. Tetapi kita, apabila kita ingin senyum, tidak membutuhkan orang lain, maka berarti ini dikatakan oleh orang berarti kita sudah gila. Kita senyum sendiri, tidak ada orang yang melawan kita berbicara untuk senyumnya, maka kita dikatakan orang gila. Senyum saja kita butuh dengan orang lain, apalagi perbuatan-perbuatan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena kita bermasyarakat, maka di sini akan muncul dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinan ibadah, yang kedua adalah kemungkinan maksiat dan dosa. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka orang yang akan dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surga adalah orang yang punya nafsul mutmainnah, bukan orang-orang yang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu ke haribaan Tuhanmu yang reda dan meredai. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masukilah surga. Orang yang dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surga adalah orang yang punya nafsu mutmainnah, jiwanya yang tenang, hatinya yang bersih. Inilah yang akan masuk ke dalam surga, bukan orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman itu adalah untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa, tapi tidak dipanggil masuk ke dalam surga. Siapa yang dipanggil masuk ke dalam surga? Orang-orang yang mempunyai nafsu mutmainnah. Maka untuk menenangkan jiwa kita, untuk memperbaiki batin kita, maka milikilah nafsul mutmainnah. Bagaimana cara dan metodenya? Yang pertama, hubungkanlah silaturahmi. Yang kedua, jauhilah segala penyakit-penyakit rohani, yang sakit hati, yang rendah hati, yang busuk hati, yang kanai hati. Jauhilah segala sesuatu virus-virus rohani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana metode supaya membersihkan atau menjadi nafsul mutmainnah? Jauhilah maksiat dan kemungkaran. Karena dosa dan maksiat itu adalah salah satu mengotori jiwa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, metode memperoleh kemenangan di hari raya Idul Fitri adalah bagaimana kita mampu menjauhi
sifat-sifat kebinatangan dan mengembalikan sifat-sifat kemanusiaan. Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan 4 yang dimiliki oleh manusia. 4 yang dimiliki oleh manusia ini yang menjadi sumber dan penyebab manusia berbuat maksiat dan kemungkaran. Yang pertama adalah yang bernama unsur bahimiyah. Apa unsur bahimiyah? Yaitu unsur kebinatangan. Kata orang mantik, al-insanu hayawanun natiq. Manusia adalah hewan yang berpikir. Ketika manusia, wajah-wajah manusia tak lagi mempergunakan akal pikirannya ketika berbicara dan berbuat, maka dia kembali sifatnya sifat binatang, walaupun wajahnya wajah manusia, namun sikapnya adalah sikap binatang, sebagaimana kata orang mantik. Apa itu bahimiyah? Manusia punya hawa nafsu, nafsu pantang kata lintehan, nafsu pantang kata rendahan. Inilah yang sifatnya binatang. Namun hal semua itu dibantah oleh Islam. Umat Islam harus mempunyai sifat yang disebut dengan tawadu. Yang kedua adalah sifat subu'iyah. Apa itu subu'iyah? Sifat kebuasan. Manusia diberi kebuasan adanya sifat marah, sifat emosi. Maka dengan ibadah Ramadan kita membentengi diri kita jangan memperkeruhkan emosi kita. Kita menahan amarah kita. Inilah tanda-tanda orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga ada namanya unsur syaitaniyah. Apa itu syaitan? Setan bukanlah makhluk. Setan bukanlah siapa-siapa, tapi setan itu adalah sifat. Sifat dari mana? Sifat manusia dan sifat jin. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan lisyayatin al-insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'di zukhrufal qawlil ghurur. Seperti itulah kami jadikan setiap nabi bermusuhan dengan setan. Dari mana setannya? Setan itu ada unsur manusia, ada dari manusia dan jin. Lalu bagaimana manusia bisa menjadi setan? Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawlil ghurur. Manusia yang mengajak orang lain, manusia yang merongrong orang lain, manusia yang membisikkan orang lain untuk berbuat salah. Suatu ketika ada seorang ibu menjelang hari lebaran, dia membutuhkan uang yang banyak, sementara dia punya suami yang bekerja di kantor wali kota, dia sebagai bendahara. Lalu seorang ibu ini mengadu kepada suaminya, wahai bang, wahai ayah, wahai bapak, pada hari ini apa yang akan kita jadikan, apa yang menjadi dasar bagi kita untuk membeli pakaian, untuk membeli kue pada hari ini. Sementara gaji abang, gaji bapak tidak mencukupi baju yang akan dibeli, kue yang akan dibikin, sambal-sambal semuanya yang akan kita dapatkan. Kita cukupkan dengan gaji abang itu tidak memadai. Lalu bagaimana caranya? Sekarang abang kan bendahara di kantor wali kota, wali nagari, di masaji. Akini tukar sajalah tanda tangan panguru itu. Ambil pitih ke grododa 7 juta. Maka istri yang mengajak suaminya untuk berbuat salah berarti namanya istri-istri setan. Seorang bapak yang tidak mau datang lagi ke masjid, seorang bapak yang tidak mau melakukan sholat setelah lebaran ini, berarti dia berbuat kemungkaran. Maka ini adalah bapak-bapak setan. Seorang anak yang ingkar kepada orang tuanya,
seorang anak yang malas beribadah kepada Allah, maka ini namanya anak-anak setan. Jadi setan itu ada dari manusia. Sejauh mana manusia tadi berbuat salah dan mengajak orang lain berbuat salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat ada namanya sifat atau dasar Rabbaniyah, sifat ketuhanan. Ada sifat ketuhanan al-mutakabbir. Al-mutakabbir artinya sombong, angkuh dan congkak. Manusia yang sombong, angkuh dan congkak ini akan menimbulkan berbuat dosa dan kemaksiatan. Sementara sombong itu kata Allah tidak halal bagi seorang hamba. Inna kibriya'u ridai wal azuma libasi. Sesungguhnya sombong itu adalah libasi. Innal kibriya'u libasi. Kesombongan itu pakaianku. Wal azuma ridai. Dan kebesaran adalah selendang. Siapa yang mengambil kesombongan secuil saja akan aku jebloskan ke dalam neraka. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak masuk ke dalam surga orang yang memiliki sifat sombong sebesar biji sawi. Kesombongan yang kita miliki karena kecantikan kita, karena kehebatan kita, karena ketampanan kita, karena harta yang kita miliki. Namun semuanya itu hanya sia-sia saja. Karena apa yang kita miliki pasti akan hilang dan akan habis. Maka nanti kita kembali semuanya kepada kehadiran Allah Subhanahu. Apa yang kita banggakan semuanya pasti akan tinggal di dunia ini. Maka amal ibadah dan amal soleh yang bisa kita banggakan nanti di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah.
faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sidang jamaah Aidil Fitri rahimakumullah. Pada subuh hari ini Allah masih izinkan kita, Allah masih memberikan rahmat dan nikmatnya buat kita. Walaupun cuaca yang begitu tidak bersahabat dengan kita, namun berkat iman dan keyakinan serta dorongan amal ibadah serta keikhlasan yang kita miliki, kita mampu melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang sama-sama kita cintai. Rumah Allah adalah tempat ibadah. Rumah Allah adalah tempat yang suci. Rumah Allah adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah maupun Rasul dan orang-orang yang beriman yang lainnya. Mudah-mudahan pengorbanan kita dari rumah melangkah ke rumah Allah ini 4 keuntungan bagi orang yang datang ke rumah Allah. Yang pertama adalah ditambah pahalanya. Setiap langkah yang dia langkahkan ke rumah Allah, maka Allah tambah pahalanya. Kemudian setiap dosa-dosa yang mereka perbuat dihapuskan oleh Allah menurut jumlah langkah yang mereka langkahkan ke rumah Allah. Yang ketiga, derajat mereka ditinggikan. Yang keempat, selalu didoakan oleh para malaikat. Apa doa para malaikat? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang datang ke rumah Allah dan beri rahmatlah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah. Semoga masih disampaikan buat junjungan kita Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah hari raya rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang mulia ini, mari kita ambil sebuah judul pembicaraan kita, yaitu 4 macam metode meraih kemenangan di hari raya Aidil Fitri. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Shadaqallahul azim. Aku berselindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh telah beruntung orang-orang yang membersihkan, mensucikan jiwa dan rohaninya, lalu dia melaksanakan ibadah salat, lalu mereka ingat kepada Allah. Tetapi ada sebahagian manusia, bal tu'thirunal hayatad dunya, lebih mementingkan
kehidupan dunianya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara kehidupan akhirat lebih kekal dan lebih baik. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Dalam motivasi ayat inilah kita pada pagi hari ini berbondong-bondong, beramai-ramai berkumpul di rumah Allah yang satu, melaksanakan salat yang satu dengan niat yang satu, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang satu. Maka mudah-mudahan Allah memberkahi, memberi nikmat, memberikan imbalan dan pahala baik di dunia maupun nanti di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita merayakan hari kemenangan, hari kegembiraan bagi umat Islam. Di seluruh dunia berkumandang takbir, tahmid, tazkir demi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam merayakan Aidil Fitri ini ada dua prinsip manusia. Ada manusia hanya sekedar lebaran. Ada manusia yang betul-betul merayakan Aidil Fitri. Semua manusia bisa merayakan lebaran. Orang baik, orang jahat, ibu-ibu dan bapak, pemuda dan pemudi, orang taat ibadah, orang yang tidak rajin ibadah, orang-orang yang datang ke rumah Allah semasa bulan Ramadan, orang-orang yang melaksanakan Ramadan, mereka semuanya berlebaran. Mereka berlebaran. Pada hari ini umat Islam terutama di kampung kita, mereka kembali ke kampungnya setelah mereka merantau beberapa lama. Lalu mereka bertemu dengan sanak famili, handai dan tolan, keponakan dan mama, ibu dan bapak. Mereka berkumpul pada hari ini, bersatulah dan bertemulah. Hubungan silaturahmi antara rantau dengan masyarakat yang tinggal di kampung. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hubungkanlah silaturahmi antara orang kampung dan orang kota, antara di kampung atau di rantau. Mereka pada hari ini berlebaran, terlepas dari berhasil tidak berhasilnya puasa, terlepas dari berhasil tidak berhasilnya mereka kembali kepada fitrah. Yang penting pada hari ini mereka berlebaran. Mereka bergembira, bersenang hati, bersukaria. Apa yang mereka senangkan, apa yang mereka bahagiakan, wallahu a'lam. Dan kita tahu dan kita paham, mungkin mereka merayakan mendapatkan kesenangan dunia. Apa kesenangan dunia? Kelezatan dan kenikmatan, keindahan serta pertemuan. Mereka bergembira pada hari ini. Apakah hari raya ini mereka dahului dengan ibadah puasa? Apakah mereka berhasil atau tidak? Tidak peduli. Ini baru mereka yang berlebaran. Banyak pada saat ini umat Islam yang hanya sekedar berlebaran. Sementara orang yang akan merayakan Aidil Fitri, Aid artinya kembali,
Fitri artinya fitrah. Apa arti Idul Fitri? Orang yang bergembira pada hari ini, pada pagi hari ini. Orang yang merasakan dirinya kembali kepada fitrah. Fitratallahi ala nas. Fitrah Allah yang Allah berikan kepada kita. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah, kepada syariat Allah, kepada aturan Allah, fitrah Allah yang telah Allah berikan kepada manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa penting kita kembali kepada fitrah? Karena kaum muslimin rahimakumullah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khati'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap cucu Adam, setiap manusia semuanya bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang suka bertaubat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Apa kata Rasulullah? Setiap anak yang dilahirkan melalui rahim seorang ibu yang mulia, dilahirkan dalam keadaan suci atau fitrah, maka orang tuanya lah yang akan menjadikan, mewarnai anak itu mau menjadi orang Majusi, Yahudi maupun Nasrani. Yang dapat kita ambil dari hadis Rasulullah SAW, kita semua lahir dari rahim ibu kita, semuanya bersih, tanpa noda dan dosa, seperti ibaratnya kertas yang belum ditulis, kertas yang belum dicoreti dengan tinta. Kita adalah makhluk yang suci. Namun perjalanan kehidupan kita, namun dengan pengaruh hawa nafsu kita, semakin besar manusia itu, maka semakin terkotorilah jiwanya. Maka semakin berkembang hawa nafsunya, semakin berkembang pikirannya, maka semakin ada kemungkinan kecenderungan untuk melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Semakin mengotori jiwa dan rohaninya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh sebab itu, Allah memberikan kesempatan, fursatan thayyibah. Allah sediakan 1 bulan penuh, yaitu di bulan suci Ramadan, untuk membenahi, memperbaiki, dan mensucikan kembali jiwanya yang sudah kotor itu. Ramadan untuk mensucikan jasmani, Ramadan untuk mensucikan rohani. Sejauh mana kita mampu mengambil kesempatan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan takwa, maka diampunilah dosanya yang telah berlalu. Orang-orang yang merayakan Idul Fitri adalah orang-orang yang sudah berhasil dan merasakan bahwasanya dia sudah suci dan bersih. Dia sudah kembali kepada fitrah. Dan seandainya Allah mentakdirkan dia meninggal pada saat ini,
Karena mereka sudah suci rohani dan jiwanya, Allah pasti masukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kesucian yang sudah kita peroleh pada saat ini, jangan kita sampai kotori. Jangan kita kembali mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kita ibaratkan seperti Pak Tani yang mempunyai seekor kerbau, di mana kerbaunya adalah binatang yang tidak berpikir, cuma dia mempunyai hawa nafsu. Seorang Pak Tani, dia suka membersihkan kerbaunya, lalu dia bersihkan dan dia mandikan kerbaunya dengan sebersih-bersihnya. Bahkan dia cari gundar yang paling hebat, sabunnya yang paling mahal, bahkan perlu dari sabun luar negeri demi membersihkan kerbaunya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setelah kerbau itu bersih dan suci, maka dia tidak pandang bagaimana jasa si pemilik kerbau membersihkan kerbau tersebut. Dia tidak peduli bagaimana perjuangan tuannya untuk membersihkan dirinya. Namun kerbau ini karena dia punya nafsu, tidak punya pikiran, nampak kubangan hari hujan air ada, maka kembali dia berkubang. Dia tidak peduli dirinya sudah bersih, dia tidak peduli dirinya sudah suci. Dia yang penting hawa nafsunya, yang penting keinginannya tercapai, yaitu mandi dalam kubangan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada di antara manusia yang seperti ini. Setelah kesucian dan kebersihan jiwa dan rohaninya mereka peroleh, namun dengan berlalunya Ramadan mereka kembali mengulangi pekerjaan yang sama. Mereka kembali melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Habis Ramadan, mereka habis juga dari masjid. Pergi Ramadan, mereka menghindar juga dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru imannya orang-orang yang imannya kondisional. Iman seseorang baru kondisinya Ramadan, mereka datang ke rumah Allah. Habis Ramadan, mereka habis dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh sebab itu kaum muslimin rahimakumullah, kita pada pagi hari ini bergembira, bersukaria menghadapi melalui Aidil Fitri ini, karena kita kembali kepada fitrah, kita kembali kepada kesucian, kita bersihkan jiwa kita, kita bersihkan rohani kita. Siapa yang tahu bersih atau kotor rohani seseorang? Yang tahu adalah dirinya pribadi dan Allah. Karena jiwa itu sulit mendeteksinya, mengetahuinya, dan maka sulit manusia untuk membersihkan, dan sulit juga manusia mengetahui apakah sudah kotor atau tidaknya. Namun orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir, dia selalu menganalisa, mengintrospeksi diri, mengenal dirinya, siapa kita, sedang di mana kita, dan akan kemana kita. Apakah kita hidup di dunia ini hanya di dunia saja? Sementara kaum muslimin rahimakumullah, semakin panjang umur kita, semakin dekat kematian akan datang kepada kita. Semakin panjang umur kita, semakin cepat dunia ini akan kita tinggalkan. Ibaratnya umur ini seperti batu es. Bagaimana batu es? Seorang ibu
yang mempunyai kulkas, lalu dikeluarkannya batu es ini. Batu es ini bisa bermanfaat dan berguna, dan bisa juga terbuang sia-sia, tergantung kepada ibu yang mempergunakan batu es ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seorang ibu yang tidak pintar, seorang ibu yang bodoh, dia keluarkan batu es, lalu dia buang ke halaman, dia buang ke selokan, di selokan lalu dia menjadi air. Air itu bercampur dengan kotoran-kotoran, maka bercampurlah batu es tadi dengan kotoran-kotoran. Akhirnya batu es berlumuran maksiat dan kemungkaran. Maka seperti itulah umur manusia yang tidak bisa dia manfaatkan kepada kebaikan. Umurnya pasti habis dengan berlalunya hari demi hari. Umurnya pasti berkurang dengan berlalunya hari demi hari. Namun ada di antara manusia yang membuang-buang umurnya demi kepentingan dunia, sehingga dia berbuat maksiat, dia berbuat kemungkaran. Nanti kaum muslimin rahimakumullah, dia bergelimang dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Inilah ibaratnya batu es yang masuk kepada selokan lalu berkumpul dengan kotoran-kotoran. Sementara ada seorang ibu yang cerdas, dia keluarkan batu es, lalu dia bikin jus. Ada namanya jus pokat, jus tomat, jus mangga. Lalu dia campurkan es tadi kepada jus. Akhirnya jus tadi menjadi enak dan lezat untuk diminum orang lain. Inilah gambaran orang-orang yang selalu mempergunakan umurnya demi kebaikan, beramal saleh, beribadah kepada Allah. Umur kita habis dengan perjalanan waktu. Umur kita habis beserta habisnya hari demi hari yang kita lalui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kita harus menjadi orang yang cerdas. Bagaimana orang yang cerdas? Kita bukan cerdas di segi ilmu pengetahuan, menjadi profesor, doktor, menjadi orang yang berilmu yang tinggi. Kita pahami betapa banyak orang yang punya ilmu yang tinggi, mempunyai titel profesor, doktor, namun perbuatannya, perkataannya bejat, bahkan menghancurkan keislaman ini. Lalu kecerdasan apa yang harus kita miliki? Kecerdasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Siapapun kita, bagaimanapun kita, rakyat desa, orang kota, orang kaya, orang miskin, semuanya bisa cerdas menurut Rasulullah SAW. Kecerdasan ilmu pengetahuan mungkin tidak semua orang bisa memilikinya. Hanya orang yang pintar, orang yang cerdas, pikiran yang baik yang akan bisa cerdas di segi ilmu pengetahuan. Tetapi cerdas menurut Rasulullah, semua kita bisa memilikinya, tergantung kepada keinginan kita masing-masing. Apa kata Rasulullah? Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautihi. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang mau mengintrospeksi diri. Sedang di mana dia? Dan akan kemana dia? Siapa yang mengendalikannya? Dan setelah ini akan di mana dia? Maka di dunia ini sampai kapan dia di dunia ini? Inilah orang yang cerdas. Lalu dia mempertimbangkan unsur baik dan unsur buruknya. Sudah sejauh mana amalan yang sudah dia lakukan demi kehidupan yang kekal abadi. Pada hari ini
Banyak nikmat Allah yang kita rasakan, banyak nikmat Allah yang kita miliki. Namun kadangkala ada manusia yang lupa bersyukur. Bersyukur bukan hanya menyebut-nyebut rezeki Allah, nikmat Allah, tetapi bersyukur adalah bertambah nikmat Allah kepada kita, bertambah rasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan cerdas adalah wa amila lima ba'da mautihi. Orang yang mampu beramal, beribadah, berubudiyah demi kepentingan kehidupan akhiratnya. Kata orang sekarang akhirat oriented, berorientasi kepada akhirat. Setiap perbuatan-perbuatannya, setiap perkataan-perkataannya tidak hanya bertendensi menjurus kepada dunia, tetapi menjurus kepada akhirat. Setiap amalnya, setiap perbuatannya, setiap perkataannya dia landasi dengan lillahi ta'ala, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kullu amalin ibni Adam, setiap amal anak Adam fahuwa abtar, semuanya terputus kecuali illa yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Kecuali setiap amal kita diawali dengan bismillah karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan inilah yang akan menjadi kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, metode meraih kemenangan di bulan hari raya Idul Fitri ini adalah di saat orang memperhubungkan silaturahmi, hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah adalah dengan ibadah dan ubudiyah kepada Allah. Wa hablum minan nas, menjalin hubungan silaturahmi dengan didasari keikhlasan. Kata seorang filosof yang bernama Aristoteles. Apa kata Aristoteles? Manusia adalah zon politikon. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia pasti dan pasti dia bermasyarakat, berkumpul dan membutuhkan orang lain. Kita sesama kita butuh, membutuhkan. Sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, pasti butuh dengan orang lain. Jangankan perbuatan yang sulit, jangankan perbuatan yang berat, perbuatan atau ibadah yang ringan saja pasti membutuhkan orang lain. Seperti kita tersenyum. Apa kata Rasulullah? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum ke arah wajah saudaramu, menampakkan muka yang jernih, menampakkan hati yang suci, nan kuyak kuning, nan merah sagu, nan bayak budi, nan indah bahasa. Kita nampakkan wajah yang berseri-seri kepada saudara kita, lalu kita senyum, maka itu menimbulkan ibadah. Tetapi kita, apabila kita ingin senyum, tidak membutuhkan orang lain, maka berarti ini dikatakan oleh orang berarti kita sudah gila. Kita senyum sendiri, tidak ada orang yang melawan kita berbicara untuk senyumnya, maka kita dikatakan orang gila. Senyum saja kita butuh dengan orang lain, apalagi perbuatan-perbuatan yang lainnya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Karena kita bermasyarakat, maka di sini akan muncul dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinan ibadah, yang kedua adalah kemungkinan maksiat dan dosa. Kaum muslimin rahimakumullah, maka orang yang akan dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surga adalah orang yang punya nafsul mutmainnah,
bukan orang-orang yang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu ke hadirat Tuhanmu yang reda dan meredai. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masukilah surga. Orang yang dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surga adalah orang yang punya nafsu mutmainnah, jiwanya yang tenang, hatinya yang bersih. Inilah yang akan masuk ke dalam surga, bukan orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman itu adalah untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa, tapi tidak dipanggil masuk ke dalam surga. Siapa yang dipanggil masuk ke dalam surga? Orang-orang yang mempunyai nafsu mutmainnah. Maka untuk menenangkan jiwa kita, untuk memperbaiki batin kita, maka milikilah nafsul mutmainnah. Bagaimana cara dan metodenya? Yang pertama, hubungkanlah silaturahmi. Yang kedua, jauhilah segala penyakit-penyakit rohani, yang sakit hati, yang rendah hati, yang busuk hati, yang kanai hati. Jauhilah segala sesuatu virus-virus rohani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana metode supaya membersihkan atau menjadi nafsul mutmainnah? Jauhilah maksiat dan kemungkaran. Karena dosa dan maksiat itu adalah salah satu mengotori jiwa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, metode memperoleh kemenangan di hari raya Idul Fitri adalah bagaimana kita mampu menjauhi sifat-sifat kebinatangan dan mengembalikan sifat-sifat kemanusiaan. Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan 4 yang dimiliki oleh manusia. 4 yang dimiliki oleh manusia ini yang menjadi sumber dan penyebab manusia berbuat maksiat dan kemungkaran. Yang pertama adalah yang bernama unsur bahimiyah. Apa unsur bahimiyah? Yaitu unsur kebinatangan. Kata orang mantik, al-insanu hayawanun natiq. Manusia adalah hewan yang berpikir. Ketika manusia, wajah-wajah manusia tak lagi mempergunakan akal pikirannya ketika berbicara dan berbuat, maka dia kembali sifatnya sifat binatang, walaupun wajahnya wajah manusia, namun sikapnya adalah sikap binatang, sebagaimana kata orang mantik. Apa itu bahimiyah? Manusia punya hawa nafsu, nafsu pantang kata lintehan, nafsu pantang kata rendahan. Inilah yang sifatnya binatang. Namun hal semua itu dibantah oleh Islam. Umat Islam harus mempunyai sifat yang disebut dengan tawadhu. Yang kedua adalah sifat subu'iyah. Apa itu subu'iyah? Sifat kebuasan. Manusia diberi kebuasan adanya sifat marah, sifat emosi. Maka dengan ibadah Ramadan kita membentengi diri kita, jangan memperkeruhkan emosi kita. Kita menahan amarah kita. Inilah tanda-tanda orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga ada namanya unsur syaitaniyah. Apa itu syaitan? Setan bukanlah makhluk. Setan bukanlah siapa-siapa, tapi setan itu adalah sifat. Sifat dari mana? Sifat manusia dan sifat jin.
Ini yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan lisyayatin al-insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'di zukhrufal qawlil ghurur. Seperti itulah kami jadikan setiap nabi bermusuhan dengan setan. Dari mana setannya? Setan itu ada unsur manusia, ada dari manusia dan jin. Lalu bagaimana manusia bisa menjadi setan? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawlil ghurur. Manusia yang mengajak orang lain, manusia yang merongrong orang lain, manusia yang membisikkan orang lain untuk berbuat salah. Suatu ketika ada seorang ibu menjelang hari lebaran, dia membutuhkan uang yang banyak, sementara dia punya suami yang bekerja di kantor wali kota, dia sebagai bendahara. Lalu seorang ibu ini mengadu kepada suaminya, wahai bang, wahai ayah, wahai bapak, pada hari ini apa yang akan kita jadikan, apa yang menjadi dasar bagi kita untuk membeli pakaian, untuk membeli kue pada hari ini. Sementara gaji abang, gaji bapak tidak mencukupi baju yang akan dibeli, kue yang akan dibikin, sambal-sambal semuanya yang akan kita dapatkan. Kita cukupkan dengan gaji abang itu tidak memadai. Lalu bagaimana caranya? Sekarang abang kan bendahara di kantor wali kota, wali nagari, di masaji. Akini tukar sajalah tanda tangan panguru itu, ambil pitih ke kurodo 2 juta. Maka istri yang mengajak suaminya untuk berbuat salah berarti namanya istri setan. Seorang bapak yang tidak mau datang lagi ke masjid, seorang bapak yang tidak mau melakukan sholat setelah lebaran ini, berarti dia berbuat kemungkaran. Maka ini adalah bapak setan. Seorang anak yang ingkar kepada orang tuanya, seorang anak yang malas beribadah kepada Allah, maka ini namanya anak-anak setan. Jadi setan itu ada dari manusia. Sejauh mana manusia tadi berbuat salah dan mengajak orang lain berbuat salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat ada namanya sifat atau dasar Rabbaniyah, sifat ketuhanan. Ada sifat ketuhanan al-mutakabbir. Al-mutakabbir artinya sombong, angkuh dan congkak. Manusia yang sombong, angkuh dan congkak ini akan menimbulkan berbuat dosa dan kemaksiatan. Sementara sombong itu kata Allah tidak halal bagi seorang hamba. Inna kibriya'u ridai wal azuma libasi. Sesungguhnya sombong itu adalah libasi. Innal kibriya'u libasi. Kesombongan itu pakaianku. Wal azuma ridai. Dan kebesaran adalah selendangku. Siapa yang mengambil kesombongan sekuil saja akan aku jebloskan ke dalam neraka. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak masuk ke dalam surga orang yang memiliki sifat sombong sebesar biji sawi. Kesombongan yang kita miliki karena kecantikan kita, karena kehebatan kita, karena ketampanan kita, karena harta yang kita miliki. Namun semuanya itu hanya sia-sia saja. Karena apa yang kita miliki pasti akan hilang dan akan habis. Maka nanti kita kembali semuanya kepada kehadiran Allah Subhanahu. Apa yang kita banggakan semuanya pasti akan tinggal di dunia ini. Maka amal ibadah dan amal soleh yang bisa kita banggakan nanti di hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman, pada pagi hari ini kami berkumpul demi mengagungkan dan membesarkan namamu ya Allah. Maka terimalah amal ibadah dan ibadah kami ya Allah. Terimalah segala perjuangan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sudah berjuang di saat bulan Ramadan membersihkan jiwa dan raga kami demi mendapatkan keampunan, demi mendapatkan rahmat dan demi mendapatkan surgamu. Masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami sangat berlindung daripada nerakamu ya Allah. Nerakamu ya Allah, tempat yang dahsyat, tempat yang sangat panas ya Allah. Pada hari ini ya Allah, terimalah segala amalan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa salawatina wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin alaina fi sakaratil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak sama itu. Iya ganggu ya. Ini pakai channel lo tuh. Iya iya. Tentang guru terus saling halo. Oke sebenarnya tentang. Nah ya. Iya, itu masalah. Nah, ini tanda apa tadi ya? Ibu dan bapak jamaah kasih hidayah berbahagia. Kalau ibu ingin menyaksikan kembali menonton khutbah kita tadi, silakan dibuka YouTube-nya. Nah, silakan dibuka YouTube-nya MyFal Channel. Jadi kita punya channel, boleh dibuka YouTube-nya nanti kita edit videonya. Maka ibu bisa menyaksikan kembali mengulang-ulang pembelajaran kita untuk kehidupan kita. Nah, MyFal Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau di videonya apa ya?